Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik hari ini, khususnya siswa-siswi kelas 5? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, karena dengan kondisi yang sehat kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan keadaan yang sehat pula kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 5 ya, di jilid 4C. Di jilid 5C ya. Dan kita masih di tema 6 panas dan perpindahannya. Nah, ini kita akan melanjutkan soal di Ayo Berlatih yang belum selesai kita bahas yang awal-awal ya, di tema 6 subtema 1 pembelajaran 3 ya. Jadi sebenarnya kita sudah sampai di akhir ya untuk tema 6, sudah sampai di subtema 3, tapi ini ada soal Ayo Berlatih yang belum terbahas ya di pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Oke, langsung saja kita ke halaman 12 ya. Ayo Berlatih muatan pelajaran bahasa Indonesia, membuat kesimpulan dari teks eksplanasi. Bacalah teks berikut dengan sama, setelah itu kerjakan soal-soalnya ya. Desa terdingin di dunia. Di salah satu belahan dunia ini terdapat desa dengan suhu terekstrim. Desa tersebut bernama Desa Oymyakon. Desa Oymyakon ini terletak di Rusia. Desa ini dikenal sebagai desa terdingin di dunia karena memiliki suhu yang sangat ekstrim. Desa Oymyakon merupakan kawasan beku dengan suhu yang sangat rendah. Suhu terendah di desa ini bisa mencapai minus 71,2 derajat Celcius. Walaupun demikian, desa tersebut tetap ditinggali oleh penduduk. Saat ini terdapat kira-kira 500 penduduk di desa Oymyakon. Penduduk di sana sudah sangat terbiasa dengan suhu ekstrim. Mereka bisa melakukan beragam aktivitas tanpa merasa terganggu dengan dinginnya suhu di desa. Ada satu hal menarik dari desa Oymyakon ini. Walaupun dikenal sebagai desa terdingin di dunia, nama Oymyakon sebenarnya berarti air yang tidak beku. Arti dari nama desa tersebut sangat berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi di desa tersebut. Menurut penduduk di sana, nama Oymyakon diambil karena tidak jauh dari desa Oymyakon terdapat sumber mata air panas ya. Walaupun menjadi desa bersuhu paling rendah di dunia, desa Oymyakon memiliki air yang tidak beku berkat sumber mata air panas tersebut. Nah ini ya bacaannya. Kemudian pertanyaannya yang pertama, apa judul teks di atas ya? Jawabannya adalah desa terdingin di dunia, yaitu nomor 1. Kemudian nomor 2, tuliskan kata-kata kunci dari setiap paragraf di atas. Oke ya, di sini sudah saya kerjakan. Coba kita lihat pembahasannya. Jadi tadi adalah Ayo Berlatih di halaman 12 ya. Oke. Ini untuk nomor 1 jawabannya adalah ya, judul teksnya tadi desa terdingin di dunia. Kemudian untuk yang nomor 2, kata kunci dari setiap paragraf di atas. Oke, kata kuncinya di sini adalah ada desa, kemudian ada Oymyakon, ada suhu, ada ekstrim, ada penduduk dan juga beku. Ya ini ya kata kunci yang ada di bacaan tersebut ya. Ini ada beberapa paragraf, langsung saya tuliskan jadi satu kata kuncinya ya. Kemudian untuk nomor 3, tuliskan ide pokok dari setiap paragraf di atas. Oke, ide pokoknya adalah untuk paragraf pertama, desa Oymyakon adalah desa bersuhu terekstrim di dunia. Paragraf kedua, desa Oymyakon adalah daerah yang suhunya sangat rendah. Kemudian ide pokok paragraf yang ketiga, arti nama desa Oymyakon. Itu ya untuk penjelasan soal nomor 3. Kita lanjutkan ke nomor 4, buatlah 2 pertanyaan sesuai teks. Setelah itu, mintalah temanmu menjawabnya. Oke, untuk soal nomor 4 ya. Pertanyaannya di sini, di mana letak desa Oymyakon? Jadi jawabannya nanti ada ya, bisa dicari di dalam teks. Kemudian pertanyaan kedua, apa arti nama Oymyakon? Ya, itu nanti jawabannya ada semua di teks. Kemudian selanjutnya nomor 5, buatlah paling sedikit 3 pertanyaan dari teks di atas mengenai informasi yang ingin kamu ketahui lebih dalam. Oke, untuk yang nomor 5 ya. Jadi mungkin kita pengen tahu lebih detail ya tentang bacaan tersebut ya. Ini saya tuliskan 3 pertanyaan.
adakah daerah dengan suhu terekstrim selain desa Omiakom? Nah, kira-kira ada apa tidak ya? Kemudian yang kedua, bagaimana penduduk Omiakom bisa bertahan hidup di suhu ekstrim? Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang menyebabkan desa Omiakom memiliki sumber mata air panas? Ya, ini kurang enggak ya? Sumber mata air panas. Lah itu untuk pertanyaan soal nomor 5. Kemudian selanjutnya nomor 6, tuliskan kesimpulan dari teks di atas. Setelah itu ceritakan hasil kesimpulanmu kepada teman sebelahmu dan lakukan secara bergantian. Oke, kesimpulan dari teks di atas untuk nomor 6 ya. Jadi kesimpulannya, desa Omiakom adalah desa terdingin di dunia. Suhu terendah di desa ini adalah mencapai minus 71,2 derajat Celcius. Arti dari desa Omiakom adalah air tidak beku. Hal itu karena desa Omiakom memiliki air yang tidak beku berkat sumber mata air panas yang tidak jauh dari desa itu ya. Itu untuk penjelasan soal nomor 6 ya. Kemudian soal nomor 7, buatlah tulisan sebanyak 1 paragraf yang menjelaskan tentang isi teks. Gunakan ide pokok dan informasi tambahan yang kamu ketahui ke dalam tulisan tersebut ya. Oke. Untuk yang nomor 7, nah ini ya, jadi desa Omiakom merupakan desa terdingin di dunia dengan suhu terendah bisa mencapai minus 71,2 derajat Celcius. Walau demikian, penduduk beraktivitas seperti biasa. Omiakom berarti air tidak beku. Hal ini disebabkan tidak jauh dari desa terdapat sumber mata air panas. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya kita ke halaman 14 ya, halaman 14. Ini muatan pelajaran IPS ya. Masih di pembelajaran 3 ya. Oke, pertanyaan yang pertama, kita diminta untuk membaca teks lagi ya. Bacalah teks berikut dengan seksama. Bajo adalah sebuah etnik yang tidak terpisahkan dengan laut. Pola permukiman masyarakat Bajo sangat unik dengan sebagian besar rumah berada di atas air. Ada satu tradisi masyarakat Bajo yaitu bapongka. Bapongka adalah tradisi penangkaran ikan menggunakan peralatan tradisional sehingga tetap memelihara lingkungan laut dari kerusakan. Penggunaan peralatan sederhana penggunaan peralatan sederhana dapat menjaga kelestarian laut, khususnya terumbu karang. Kesederhanaan pada perahu dan peralatan untuk mengambil hasil laut juga menjadikan tradisi bapongka sebagai sebuah kearifan lokal masyarakat Bajo yang sangat menghargai dan melestarikan alam. Nah, itu bacaannya. Kemudian pertanyaannya yang nomor 1A ya. Jelaskan interaksi manusia dengan lingkungan yang terjadi pada uraian di atas. Kemudian yang B, pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang apa sajakah yang terdapat dalam uraian di atas, jelaskan. Oke. Untuk yang nomor 1A, oke, ini sudah saya jawab ya. Jawabannya adalah masyarakat Bajo melakukan penangkapan ikan dengan alat tradisional ya. Jadi interaksi manusia dengan lingkungan yang terjadi yaitu masyarakat Bajo ini melakukan penangkapan ikan dengan alat tradisional. Kemudian untuk yang B tadi adalah pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang apa saja ya. Oke, di sini ada dalam bidang perikanan ya. Ini masyarakat Bajo memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menangkap ikan. Kemudian dalam bidang kelautan, masyarakat Bajo menangkap ikan dengan alat sederhana yang tidak merusak laut. Kemudian dalam bidang permukiman, sebagian besar masyarakat Bajo rumahnya berada di atas air. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Amatilah lingkungan di sekitar sekolahmu. Tuliskan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Apakah pengaruh dari interaksi tersebut? Oke, untuk yang nomor 2. Ini saya beri contoh ya. Jadi interaksi yang ada di lingkungan sekitar ya, di sekolah ya. Jadi ini murid-murid membersihkan lingkungan sekolah secara bergotong royong ya. Berarti ini terjadi interaksi dengan lingkungan. Kemudian pengaruh dari interaksi tersebut, lingkungan sekolah menjadi bersih dan indah sehingga bisa belajar dengan nyaman ya. Ini interaksi yang ada di lingkungan sekolah. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi ya, setelah halaman 14 ya. Kita menuju ke ayo berlatih halaman 16 ya. Halaman 16 itu ini pendamping pembelajaran 4 ya.
Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut dengan seksama, setelah itu buatlah peta pikiran ya. Ini juga lumayan panjang. Oke, saya bacakan ya, agak cepat ya. Beruang kutub terancam kehilangan habitat. Suatu penelitian terbaru tentang beruang kutub ditemukan oleh tim peneliti Universitas Washington. Berdasarkan hasil penelitian, jika penyusuan es di Laut Arktik terjadi terus-menerus, kehidupan beruang kutub nantinya akan terancam. Fakta bahwa es di Laut Arktik mencair karena peningkatan suhu secara global memang bukan informasi baru. Lokasi tersebut sebenarnya sudah lama menjadi pusat habitat bagi beruang kutub. Peneliti menggunakan data satelit yang dikumpulkan selama 35 tahun. Mereka menganalisis kualitas es yang tersisa setiap tahun. Analisis dilakukan pada 19 habitat hidup beruang kutub di Arktik. Es mulai terbentuk pada musim gugur di kutub utara, kemudian memuncak di musim semi, serta mulai mencair dan surut sepanjang musim panas, kata Christine Ledre, salah satu peneliti dari Universitas Washington. Selama tahun 1979 hingga 2014, para peneliti menemukan rentang waktu antara musim semi dan musim gugur telah meningkat, dengan rata-rata antara 3 sampai 9 minggu. Itu adalah kabar buruk. Ledre mengungkapkan pentingnya es bagi beruang kutub. Beruang kutub menggunakan es untuk mencari mangsa. Mereka juga menggunakan es untuk menemukan pasangan, berkembang biak, dan melakukan perjalanan, ujar Ledre. Beruang kutub berburu makanan dengan menunggu di tepi lapisan es hingga mangsa naik ke permukaan. Hal tersebut sering dilakukan terutama oleh ibu beruang yang baru melahirkan. Mereka melakukannya untuk akses yang lebih mudah. Beruang betina masuk ke sarang ketika dihamil saat musim gugur. Beruang itu pun tetap akan di sana pada musim semi hingga persalinan, kata Ledre. Ledre juga menambahkan bahwa induk beruang kutub akan keluar dari sarang sekitar bulan Maret. Saat itu ia belum makan apa-apa selama 6-7 bulan. Oleh sebab itu, saat keluar dari sarang dengan anaknya yang sangat kecil, ia perlu mencari makanan. Oke, langsung saja ya. Buatlah peta pikiran seperti contoh berikut ya di kertas tugasmu. Oke. Di sini ya, bisa dilihat adik-adik, saya bacakan. Ini judulnya adalah beruang kutub terancam kehilangan habitat ya. Kemudian di sini kata kuncinya ya, paragraf 1 itu beruang kutub, kemudian Laut Arktik. Pokok pikiran dari paragraf 1, es di Laut Arktik mencair karena peningkatan suhu secara global. Kemudian kata kunci paragraf kedua ada beruang kutub, ada es, ada musim semi, dan juga musim gugur. Kemudian pokok pikiran paragraf 2, es mulai terbentuk pada musim gugur ya, ini padanya kebanyakan ya. Es mulai terbentuk pada musim gugur, memuncak di musim semi, dan mencair di musim panas. Selanjutnya kata kunci paragraf ketiga, beruang kutub, induk beruang. Pokok pikiran paragraf ketiga, beruang kutub berburu makanan dengan menunggu di tepi lapisan es hingga mangsa naik ke permukaan. Ya, itu. Kemudian kesimpulan ya, dari bacaan tersebut adalah es di Laut Arktik mencair karena peningkatan suhu secara global, mengancam kehidupan beruang kutub karena es penting bagi beruang kutub untuk mencari mangsa. Nah, kemudian ringkasan dari teks tersebut adalah es di Laut Arktik mencair karena peningkatan suhu secara global. Es mulai terbentuk pada musim gugur, memuncak di musim semi, dan surut di musim panas. Akibatnya beruang kutub berburu makanan dengan menunggu di tepi lapisan es hingga mangsa naik ke permukaan ya. Itu untuk pembahasan air berlatih di halaman 16 ya. Kemudian kita ke halaman selanjutnya, ini ada halaman 21 ya, masih di pembelajaran 4 ya. Jadi pembelajaran 3 dan 4. Nomor 1 ini muatan pelajaran PKN ya. Lengkapilah kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. Yang A, Made diminta ibu guru mencatat teman-teman yang tidak mengerjakan PR. Iwan adalah teman dekat Made. Iwan tidak mengerjakan PR. Iwan meminta Made tidak mencatat namanya. Kewajiban Made adalah, walaupun dia teman dekat karena tidak mengerjakan PR, maka kewajiban Made adalah tetap mencatat nama Iwan karena tidak mengerjakan PR ya, walaupun teman dekat. Oke, kemudian yang B, meja tempat Komang belajar kotor. Kewajiban Komang adalah membersihkan mejanya. Kemudian yang C,
Dedi menerima tugas dari Bu Guru sebagai ketua kelompok dalam lomba roket air. Kewajiban Dedi adalah mengkoordinasi anggota kelompok dan bersama-sama mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian pertanyaan kedua, perhatikan gambar di samping. Setelah itu kerjakan soal-soalnya. Yang A, apa kegiatan dalam gambar? Kemudian yang B, tuliskan hak dan kewajiban sesuai gambar tersebut. Oke. Yang nomor 2A, jawabannya adalah kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian yang B, hak dan kewajibannya berhak mendapatkan bimbingan dari guru dan berhak belajar dengan nyaman. Kemudian kewajibannya adalah mengerjakan tugas dari guru dan menghormati guru. Ya, itu ya. Kemudian kita ke soal nomor 3, ini tentang Jonas yang bercita-cita menjadi dokter. Jonas ingin mengabdi menjadi dokter untuk membantu masyarakat yang ada di daerah tertinggal. Namun, Jonas malas belajar dan sering melanggar peraturan di sekolahnya. Pertanyaan yang A, apa hak dan kewajiban Jonas dalam cerita di atas? Kemudian yang B, apakah Jonas sudah melaksanakan kewajibannya? Yang C, bagaimana sikap Jonas seharusnya? Oke. Ya, untuk jawaban yang A, jadi hak Jonas dapat menggapai cita-cita. Kemudian kewajiban Jonas adalah belajar dengan giat. Kemudian untuk pertanyaan B, apakah Jonas sudah melaksanakan kewajibannya? Belum ya, karena dia walaupun punya cita-cita tapi malas belajar dan sering melanggar peraturan. Kemudian yang C, apakah Jonas sudah melaksanakan bagaimana sikap Jonas seharusnya? Yang C ya, Jonas seharusnya belajar dengan sungguh-sungguh dan disiplin agar tercapai cita-citanya. Jadi tidak malas ya. Kemudian pertanyaan yang keempat, mengapa kita harus mendahulukan kewajiban sebelum hak? Nah, karena dengan melaksanakan kewajiban akan tercipta rasa tanggung jawab dan pastinya hak akan dapat dicapai atau diperoleh. Yaitu untuk penjelasan soal ayo berlatih di pendamping pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 ya. Untuk pendamping pembelajaran 5 dan 6 kita tunggu ya video berikutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar ya. Dan yang masih ketinggalan untuk pembahasan video kami sebelumnya atau video kami yang sudah kita bahas, yang tentunya tema 6 sudah kita bahas semua ya. Untuk subtema 2 baik ayo berlatih maupun soal latihan ya, subtema 2 dan juga subtema 3 silahkan bisa disimak di playlist. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.